Uh, yeah. Selenium, salah satu unsur kimia dalam tabel periodik 4 yang memiliki nomor atom 34 dan lambang Se. Unsur ini salah satu non-logam pertama dalam periode 4 dengan sifat yang mirip dengan belerang. Selenium cukup jarang dijumpai di alam dalam bentuk murni. Kobalt. Kobalt atau Co memiliki nomor atom 27, yaitu antara besi 26 dan nikel 28. Unsur ini merupakan katalis dan bisa digunakan dalam magnet, bagian penting baterai dari semua alat elektronik, dan memiliki pigmen warna biru, yaitu salah satu elemen yang sudah digunakan sejak dahulu untuk mewarnai gelas. Titanium. Titanium atau Ti memiliki nomor atom 22. Unsur ini merupakan logam transisi yang ringan, kuat, berkilau dengan warna putih metalik keperakan. Dua sifat yang paling berguna pada titanium adalah ketahanan korosi dan rasio kekuatan terhadap densitasnya yang paling tinggi di antara semua logam lain. Limbah B3 arsenik. Apa itu arsenik? Arsenik adalah salah satu komponen alami dari kerak bumi dan dapat ditemukan di sekitar lingkungan seperti di udara, air, dan tanah. Arsenik atau arsenikum adalah unsur kimia yang memiliki nomor atom 33. Arsenik juga digunakan secara industri dalam pengolahan kaca, pigmen, tekstil, kertas, perekat logam, pengawet kayu, dan amunisasi. Arsenik juga digunakan dalam proses penyemakan kulit, pestisida, adiktif, pakan, dan obat-obatan. Oleh karena itu, paparan arsenik lebih tinggi pada wilayah dengan industri ini dan pada orang yang bekerja di industri ini. Unsur kalium dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah yang besar. Unsur K tidak menjadi komponen struktur dalam senyawa organik, tetapi bentuknya ionik K+. Dan ada secara umum fungsi unsur kalium dalam mengaktifkan enzim-enzim dan menjaga air sel. Ada yang membentuk dan mengangkut protein, kasilator pembentukan protein, menaikkan pertumbuhan jaringan, mengaktifkan enzim. Dan ada unsur K berasal dari bahan organik seperti sebagian besar K terlindung dari serasa tanaman atau kotoran hewan, kompos, pupuk K dan pupuk K tertukar sebagai K+. Sumber lainnya untuk memperoleh unsur K adalah berasal dari pelarutan mineral K. Sumber K berasal dari mineral feldspar dan mika tersedia secara lambat sehingga menjadi sumber K dalam jangka yang panjang. Unsur K dapat terlepas dari pelapukan mika yang memiliki kisi silikat 2:1 dan membentuk mineral lempung sekunder 2:1 K feldspar. Kromium adalah logam berat yang merupakan nutrien esensial yang diperlukan untuk meningkatkan insulin dalam zat dalam tubuh sehingga tubuh dapat menerima gula serta iden lemak. Unsur alami yang ditemukan di bebatuan, hewan, tumbuhan, dan tanah yang dikombinasikan dengan unsur lain untuk membentuk berbagai macam senyawa. Yang ada cara pencegahan. Di sini ada yang pertama yaitu hindari merokok di ruang tertutup seperti di dalam rumah atau mobil untuk membatasi paparan terhadap anak-anak dan anggota keluarga lainnya. Yang kedua, hindari penggunaan kayu yang diberi perlakuan tekanan menggunakan arsenal tembaga berkrom untuk mengurangi resiko terpapar dari kromium. Yang ketiga adalah melepaskan pakaian atau barang dari tempat kerja yang mungkin mengandung kromium jika bekerja di lingkungan pabrik yang menggunakan kromium. Germanium. Germanium adalah unsur kimia dengan simbol Ge dan nomor atom 32. Massa atom germanium 72,61. Germanium adalah metaloid berkilau, keras, berwarna abu-abu keputihan dalam golongan karbon. Secara kimiawi bersifat sama dengan unsur segolongannya timah dan silikon. Germanium ditemukan oleh Clemens Winkler pada tahun 1886.
Germanium tidak tersedia banyak di alam. Dalam proses geologi, unsur ini tidak banyak berasosiasi dengan mineral sehingga penyebarannya amat luas, namun dengan konsentrasi amat rendah. Kelimpahan germanium di kerak bumi adalah sekitar 1,5. Kemudian skandium. Skandium adalah salah satu unsur kimia dengan lambang Sc dengan nomor atom 21. Massa atom skandium 44,96. Sebagai logam transisi yang berwarna putih keperakan, ia berdasarkan sejarahnya dikelompokkan sebagai logam tanah jarang, bersama-sama dengan yttrium dan unsur-unsur lantanida. Skandium ditemukan oleh Lars Nilsson pada tahun 1879. Skandium mudah teroksidasi oleh udara dan mudah terbakar. Unsur ini bereaksi dengan air untuk membentuk gas hidrogen dan akan larut dalam banyak asam. Skandium murni diproduksi dengan cara memanaskan skandium fluoride (SCF3) dengan logam kalsium. Skandium jarang ditemukan di alam karena hanya terdapat dalam jumlah yang sangat kecil. Skandium biasanya hanya ditemukan pada 2 macam biji. Skandium merupakan unsur ke-50 paling melimpah di bumi dan terdistribusi secara luas di lebih dari 800 mineral. Kalsium. Kalsium atau zat kapur adalah sebuah elemen kimia dengan simbol Ca dan nomor atom 20. Mempunyai massa atom 40,078. Kalsium merupakan salah satu logam alkali tanah dan merupakan elemen kelima terbanyak di bumi. Kalsium ditemukan oleh Sir Humphrey Davy pada tahun 1808. Logam ini bersifat trimorfik, lebih keras dibandingkan natrium, tetapi lebih lunak dari aluminium. Kalsium dianggap kurang reaktif dibandingkan logam alkali tanah lainnya. Saat kontak dengan udara, kalsium membentuk lapisan oksida dan nitrida yang melindungi dari korosi lebih lanjut. Senyawa kalsium menyusun 3,64% kerak bumi. Distribusi kalsium sangat luas, ditemukan di hampir setiap wilayah daratan di dunia. Kalsium tidak ditemukan secara bebas di alam, melainkan dalam bentuk senyawa, seperti batu gamping, gipsum, dan bromin. Dengan lambang Br dan nomor atom 35, bromin ini berbentuk cairan berwarna merah pada suhu kamar dan memiliki reaktivitas di antara klor dan yodium. Bromin dalam bentuk cairan bersifat korosif, yang artinya dapat merusak atau menghancurkan zat lain, baik secara kontak langsung maupun melalui reaksi kimia. Sedangkan gas uapnya dapat menyebabkan iritasi pada mata dan tenggorokan. Mangan. Mangan adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Mn dan nomor atom 25, yang berupa logam transisi berwarna perak metalik. Hampir 90% hasil produksi mangan digunakan di industri baja, namun bisa juga digunakan di pembuatan pupuk, pakan hewan, dan mobil. Seng. Seng merupakan salah satu unsur kimia yang memiliki lambang Zn dan nomor atom 30. Dengan wujud logam yang sedikit rapuh pada suhu kamar dan memiliki penampilan keabu-abuan keperakan ketika oksidasi dihilangkan. Seng ini bersifat getas pada suhu normal, tetapi berubah menjadi ulet dan bisa ditempa ketika dipanaskan antara suhu 110 derajat Celcius hingga 150 derajat Celcius. Kita sering tidak menyadari bahwa selama ini ada beberapa material yang menyimpan keajaibannya sendiri, yang bisa menjadi obat bagi penderita diabetes, bahkan menjadi bahan pembuatan pesawat. Inilah dia vanadium. Vanadium merupakan unsur yang berwarna abu-abu putih yang memiliki lambang V dengan nomor atom 23. Vanadium merupakan logam mulia yang cukup keras. Vanadium ditemukan pada tahun 1801 oleh Andres Marvel asal Meksiko yang diberi nama erythronium. Besi. Besi adalah material kesatu paling melimpah di muka bumi. Besi memiliki nomor atom 26 dan memiliki lambang Fe. Besi telah dimanfaatkan oleh manusia mulai dari peralatan mesin, tambang, hingga struktur bangunannya. Dibandingkan dengan material lainnya, besi tak tahan dengan korosi. Tembaga. Tembaga suatu unsur kimia yang memiliki lambang Cu dan nomor atom 29. Lambangnya berasal dari bahasa Latin, yaitu cuprum. Tembaga memiliki karakteristik, yaitu berwarna kuning kemerah-merahan
dan berbahan lunak. Tembaga sebagai konduktor panas dan listrik. Tembaga sudah digunakan sejak 10.000 tahun yang lalu. Tahukah kamu lampu foto atau flash yang ditimbulkan ketika kamera dibuat mengambil gambar? Ternyata ia menggunakan senyawa krypton. Dalam suhu kamar, krypton tak berbau dan tak berwarna, kecuali ia dilewatkan tegangan yang tinggi. Ia akan menghasilkan warna nyala biru terang hingga putih. Krypton bentuknya phase center kubik. Dalam sistem periodik unsur, krypton berada pada golongan 18 atau 8A dan periode 4. Krypton memiliki nomor atom sebanyak 36 sehingga konferensi elektronnya dapat ditulis sebagai. Dilihat dari konfigurasi elektronnya, didapat krypton memiliki elektron valensi berjumlah 8. Dengan kata lain, ada 8 elektron yang berada di kulit terluarnya. Krypton sudah memenuhi aturan outlet, sehingga ia sudah stabil. Krypton bisa didapat dari proses teknologi pemisahan udara. Setelah argon terpisah pada suhu kurang lebih 80 derajat Celcius. Setelah itu tegangan ditambahkan hingga krypton terpisah. Asal kata krypton berasal dari bahasa Yunani yaitu kryptos, yang memiliki makna tersembunyi. Krypton dimanfaatkan pada lampu landasan pesawat atau mercusuar. Lampu fotografi berkecepatan tinggi, laser untuk merawat retina mata. Nikel adalah unsur kimia metalik dalam tabel periodik yang memiliki simbol Ni dan nomor atom 28. Nikel adalah logam berwarna putih keperak-perakan sedikit semburat keemasan. Nikel termasuk logam transisi dan memiliki sifat keras serta ulet. Jenis-jenis nikel. Di pasar dikenal ada dua jenis nikel, yaitu nikel kelas 1 dan kelas 2. Nikel kelas 2 banyak digunakan untuk pembuatan stainless steel, sementara kelas 1 digunakan untuk produk lain seperti komponen baterai mobil listrik. Manfaat nikel diantaranya bahan membuat stainless steel, bahan membuat monel, bahan membuat kawat, bahan membuat koin, dan katalis. Gallium adalah unsur kimia dengan simbol Ga dan nomor atom 31 itu berada dalam kelompok 13 dari tabel periodik, dan dengan demikian memiliki kesamaan dengan logam lain dari kelompok aluminium, indium, dan talium, gallium. Tidak terjadi sebagai unsur bebas di alam, tetapi sebagai gallium senyawa, dan jumlah jejak dan biji seng dan dalam baksiut unsur gallium adalah logam biru keperakan lunak pada suhu dan tekanan standar, padatan rapuh pada suhu rendah, dan cairan pada suhu lebih besar dari 29,76 derajat Celcius di atas suhu kamar, tetapi di bawah suhu tubuh manusia normal 37,5 derajat Celcius. Maka logam akan meleleh di tangan seorang. Titik leleh gallium digunakan sebagai titik acuan suhu paduan gallium. Digunakan dalam termometer sebagai alternatif merkuri yang tidak beracun dan ramah lingkungan, dan dapat menahan suhu yang lebih tinggi daripada merkuri. Paduan gal yang beriksut pada 70%, gallium 21,5%, indium dan 10% timah memiliki hasil yang merata titik.